sudah 8:10. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama dalam rangka sinergi santri, sharing lintas generasi santri, yang pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan topik santri meraih beasiswa pertukaran pelajar beasiswa Erasmus Plus di Italia, yang akan disampaikan oleh Saudara Farid Mubarok. Berikut CV singkat dari Saudara Farid Mubarok. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 Oktober 1999. Alamatnya di Pondok Sukmajaya Permai Blok C4, Depok. Kemudian untuk saat ini kuliah strata sarjana S1 di Universitas Indonesia dengan jurusan sastra Arab. Kemudian pada tahun kemarin mulai dari September kurang lebih sampai Februari melaksanakan pertukaran mahasiswa di Foscari University of Venice, Italia. Kemudian saat ini aktif sebagai santri pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok. Kemudian pengalaman organisasinya sebagai berikut. Yang terakhir sebagai Ketua Organisasi Santri Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok. Kalau di pesantren-pesantren yang lain istilahnya itu sebagai lurah pondok, seperti itu. Kemudian prestasinya sebagai berikut. Yang terakhir itu sebagai mahasiswa berprestasi 2 Fakultas UI. Nek kayak orang biasa ini tetap bisa kuat ya. Mohon maaf semuanya. Saya sampaikan untuk teman-teman yang bergabung, mohon untuk mute mic-nya agar diskusi pada malam hari ini tetap berjalan kondusif seperti itu. Baik, untuk malam hari ini Saudara Farid Mubarok akan menyampaikan sharingnya kepada kita semua bagaimana pengalaman sebagai seorang santri di Italia, tepatnya di Venice, suka dukanya seperti apa, kemudian yang sebenarnya dilakukan di sana apa saja, apakah cuma main-main atau jalan-jalan, ya pastinya enggak. Jadi nanti silakan bisa disampaikan lebih lengkap lagi seperti itu. Terima kasih. Pengantar dari saya, berikutnya saya serahkan ke Saudara Farid Mubarok, dan kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator Mas Hamid atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada partisipan yang sudah bergabung pada pertemuan di Zoom malam hari ini. Perkenalkan, saya Farid Mubarok, bisa dipanggil Farid. Saya saat ini tengah menempuh studi di Sastra Arab Universitas Indonesia, dan pada kesempatan lalu saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa untuk pertukaran mahasiswa ke Italia selama 1 semester dari Erasmus Plus. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Erasmus Plus. Jadi Erasmus Plus adalah beasiswa yang didanai oleh Uni Eropa dan ada banyak pilihan untuk beasiswa. Salah satunya adalah pertukaran mahasiswa. Selain pertukaran mahasiswa, ada juga beasiswa magister, kemudian ada doktoral, dan pelatihan untuk staf dan juga pelatihan untuk staf universitas dan lain sebagainya. Dari negara-negara sesama Uni Eropa maupun dari negara berkembang ke negara-negara Eropa.
Dan pada kesempatan lalu, alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut dari Universitas Indonesia. Ada 2 orang, saya sendiri dan satu lagi dari Fakultas Ekonomi UI S2. Kemudian saya mengambil studi di Ca' Foscari University of Venice. Berhubung saya menempuh studi di bidang bahasa, yaitu Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Ca' Foscari University of Venice adalah salah satu merupakan universitas yang terbaik dalam bidang jurusan bahasa di Italia. Dan di sana saya mengambil Faculty of Language and Cultural Heritage dengan jurusan Filosofi, International Studies, and Economics. Dan saya ambil beberapa course di sana, salah satunya adalah Contemporary History atau sejarah kontemporer dan bahasa dan kebudayaan Italia. Selama di sana sebagai santri dan juga mahasiswa, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut ketika sesi diskusi, tapi saya akan menceritakan beberapa hal-hal yang menurut saya penting dan menarik untuk menjadi pemantik dalam diskusi pada malam hari ini. Yang pertama, sebelum saya berangkat ke Italia, sebagai seorang santri dan juga mahasiswa, ketika itu saya ditanya oleh penyeleksi beasiswa Erasmus Plus dari Universitas Indonesia, hal apa yang menjadi keunikan saya sebagai mahasiswa UI dan juga sebagai warga negara Indonesia yang akan mendapatkan beasiswa ke Eropa dari Erasmus Plus. Kemudian saya jawab, saya adalah seorang mahasiswa dan saya adalah seorang santri. Dan saya sebagai seorang santri yang dibesarkan dalam lingkungan kultur Nahdlatul Ulama memiliki misi untuk menyebarkan pesan Islam rahmatan lil alamin. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa citra Islam di dunia, khususnya di negara-negara barat dan negara non-muslim lainnya, itu cenderung negatif karena pemberitaan di media. Dan umumnya Islam itu dikenal sebagai agama yang datang dari Arab. Dan seperti yang kita ketahui, negara-negara Arab saat ini sedang tidak baik kondisinya. Oleh karena itu, saya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslim yang berasal dari Indonesia, yang memiliki latar belakang sebagai seorang santri, saya akan memaparkan apa itu Islam rahmatan lil alamin kepada orang yang ada di negara Eropa, khususnya di Italia. Dan ternyata, alhamdulillah, setelah proses wawancara, itu juga setelah melalui beberapa proses lain, alhamdulillah saya dinominasikan untuk dari Universitas Indonesia untuk menerima beasiswa tersebut ke Italia. Dan setelah ada proses seleksi di pihak Erasmus dan juga pihak Universitas di Italia, alhamdulillah lolos untuk menjadi penerima beasiswa pertukaran di Italia. Ketika sampai di Italia pertama kali, mungkin hal yang paling saya rasakan adalah sebagai seorang muslim di wilayah yang non-muslim pasti akan merasakan banyak hal yang berbeda. Misalnya terkait makanan. Pada mulanya saya agak sulit untuk mencari makanan yang halal, tapi alhamdulillahnya saya bertemu dengan komunitas Indonesia di sana yang menunjukkan saya banyak hal dan memberikan saya banyak sekali arahan untuk sholat, makan, dan lain sebagainya. Karena di sana makanan halal itu biasanya dijual di tempat-tempat toko-toko halal. Kemudian juga untuk minuman mereka banyak mengkonsumsi alkohol, dan alkohol itu biasanya dijadikan alkohol memiliki fungsi sosial di Eropa. Dan saya tidak minum alkohol. Pada mulanya saya agak kesulitan untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya ketika harus berkumpul dengan teman-teman saya. Tapi dalam perjalanannya saya berhasil menemukan cara untuk bisa tetap berkumpul dengan teman saya tanpa harus minum alkohol, yaitu dengan memesan minuman-minuman lainnya seperti kopi atau soda. Kemudian terkait studi, selama di kampus di sana,
alhamdulillah teman-teman saya respect kepada saya yang seorang muslim dan juga seorang muslim. Ketika saya katakan saya tidak minum minuman beralkohol atau saya tidak makan babi, mereka paham bahwa saya adalah seorang muslim. Dan mereka tidak menawarkan kepada saya hal yang tidak dimakan yang dilarang dalam Islam, karena mereka pada umumnya sudah mengerti. Karena di Eropa umat Islam sendiri jumlahnya sudah banyak. Selain itu, suatu ketika saya sebagai mahasiswa sastra Arab dan teman-teman mungkin yang santri banyak juga yang sudah belajar bahasa Arab. Apa sebenarnya fungsi dari bahasa Arab? Ketika kita berada di lingkungan yang sebutlah di negara-negara Eropa atau di Italia. Suatu ketika saya pergi ke Roma, jaraknya 6 jam dari kota Venice tempat saya belajar. Kemudian saya pergi ke masjid terbesar di Eropa, namanya Masjid The Great Mosque of Rome, Masjid Agung Roma. Di sana saya bertemu dengan salah satu penjaganya, dan ternyata penjaganya adalah orang Sudan. Dan kira saya berkomunikasi dengan bahasa Arab. Pada mulanya ia agak terkejut ketika saya bisa berbicara bahasa Arab. Karena mata saya sipit dan muka saya sangat oriental. Jadi mereka kira saya orang Cina atau orang Jepang. Tapi kemudian setelah kita berbincang agak lama, datanglah salah satu orang berpakaian gamis dan dia memperkenalkan dirinya, ternyata dia adalah imam di masjid tersebut. Dan saya diajak berkeliling di masjid tersebut bersama teman-teman saya, sembari dia juga mengajak saya bercakap dalam bahasa Arab. Untuk negara Italia sendiri, saya memilih Italia, berhubung studi saya adalah sastra Arab, karena saya memiliki ketertarikan di bidang kajian Timur Tengah. Dan Eropa, seperti yang kita ketahui, dia juga terdampak dari adanya konflik di Timur Tengah. Dan Italia adalah gerbang bagi Eropa di bagian selatan untuk masuknya para pengungsi wilayah-wilayah Afrika Utara dan juga Timur Tengah lainnya. Di situ kita melihat banyak sekali migran, kemudian orang-orang dari negara-negara yang lari pergi ke Italia, dan saya mendapatkan banyak sekali insight sebagai mahasiswa sastra Arab juga sebagai santri. Selama di Eropa, selama di Italia, saya alami banyak sekali hal yang menambah wawasan saya dan juga pengalaman saya sebagai seorang santri dan mahasiswa. Contohnya, ketika berada di sebuah komunitas Muslim yang sangat majemuk, dan di situ saya menemukan bahwa ternyata bahkan di komunitas-komunitas Muslim yang kecil, dalam arti masjid-masjid Islam yang ada di wilayah-wilayah kota-kota seperti di Venice, itu juga terdapat banyak perbedaan pendapat, banyak sekali juga terkadang berujung pada perpecahan. Ada satu masjid yang saya sering kunjungi, yaitu Masjid Komunitas Bangladesh, dan saya mendapatkan insight bahwa ternyata komunitas Bangladesh punya komunitas yang cukup solid dan kuat di sana. Komunitas Muslimnya, mereka saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain, meskipun mereka tidak mengenal sebenarnya, tapi mereka merasa bahwa mereka adalah saudara dalam satu bangsa. Dan itu sangat berbeda dengan komunitas Muslim lainnya. Dan fenomena komunitas Bangladesh ini menarik buat saya karena mereka berhasil menjalin solidaritas walaupun mereka berada di negara yang sangat jauh dari negara asal mereka. Bahkan mereka di sana mengembangkan juga madrasah-madrasah untuk anak-anak dari komunitas Bangladesh dan seterusnya. Mungkin segitu dulu dari saya terkait sedikit pengalaman saya selama berada di Italia dan dalam konteks sebagai santri dan mahasiswa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih materi pemantiknya dari Saudara Farid. Cukup singkat, padat. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan pertama dari saya terlebih dahulu, barangkali dijawab terlebih dahulu Mas Farid.
sebenarnya di sana ngapain aja berarti untuk selama kurang lebih 6 bulan ya? Iya, Nah, 5. oh, 5 bulan. Ya. Silakan bisa diceritakan terlebih dahulu. Oke. Maksudnya pertukaran pelajarnya itu sistemnya seperti apa? Kemudian belajarnya seberapa sering? Kemudian selain aktivitas belajar, apakah yang harus diwajibkan dari pemberi beasiswa seperti itu? Oh ya, baik. Untuk beasiswa ini, alhamdulillah dia memberikan banyak fasilitas, khususnya bantuan finansial yang cukup besar, dan persyaratan dalam arti keterikatan dengan beasiswa tersebut ketika kita ada di sana tidak terlalu banyak. Jadi saya punya cukup banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain dan mengekspor lebih banyak terkait Italia dan masyarakat di Eropa. Seperti kita berkuliah di sini, saya juga di sana berkuliah. Jadi saya mengambil kelas internasional yang menggunakan bahasa Inggris, dan di situ kelasnya bukan kelas pertukaran mahasiswa, tapi kelas yang memang kelas untuk mahasiswa full degree. Dan saya mengambil course atau mata kuliah yang saya sudah pilih semenjak saya berada di Indonesia. Di sana kita belajar bersama mahasiswa full degree lainnya dan tanpa ada perbedaan apakah saya mahasiswa pertukaran atau saya mahasiswa full degree. Nah, selain course yang ditawarkan selain course yang diselenggarakan oleh dari program full degree, ada juga course yang ditawarkan khusus untuk mahasiswa pertukaran, yaitu course-course yang terkait dengan bahasa budaya Italia. Dan saya mengambil juga course bahasa budaya Italia di sana. Jadi pada umumnya di sana saya aktivitasnya adalah berkuliah dan belajar bahasa Italia. Untuk kegiatan lainnya, saya bersosialisasi dengan teman-teman, dan ada satu kesempatan saya juga pergi keliling Eropa. Karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa alhamdulillahnya ini memberikan fasilitas finansial yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan teman-teman saya yang lainnya, akan beasiswa dari pemerintah Italia, mereka mahasiswa full degree untuk program S2. Dan ada juga yang mendapatkan beasiswa regional dari provinsi di Italia. Itu beasiswa saya adalah yang paling besar dibandingin teman-teman saya yang dari program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Italia maupun dari pemerintah provinsi di Italia. Sehingga kita cukup leluasa untuk eksplor lebih banyak tempat-tempat yang ada di Eropa. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Farid atas jawabannya. Oke, masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di chat. Yang pertama, ada berapa proses baik dari universitas maupun Erasmus hingga dinyatakan diterima? Prosesnya ada berapa, Mas? Kemudian berkasnya apa saja? Baik. Ya. Untuk proses untuk pertukaran mahasiswa, jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Erasmus sendiri punya banyak program. Ada program Erasmus Mundus Joint Master Degree untuk program master, ada juga untuk program doktoral, dan program-program lainnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk program pertukaran mahasiswa. Untuk program pertukaran mahasiswa, Erasmus Plus itu adalah konsorsium dari hasil dari kerjasama antara universitas yang ada di Indonesia dengan universitas yang ada di Eropa dengan skema dari Erasmus Plus. Jadi hal yang pertama harus dipastikan adalah apakah universitas tempat kita kuliah memiliki kerjasama dengan universitas yang ada di Eropa dalam kerangka beasiswa Erasmus. Itu hal yang pertama. Kemudian untuk seleksinya sendiri secara garis besar ada dua. Yang pertama seleksi berkas, yang kedua ada seleksi wawancara. Untuk seleksi berkas ada pertama, kalau dari Universitas Indonesia, ini bisa berbeda-beda tergantung universitas di Indonesianya sendiri. Yang pertama ada CV, curriculum vitae. Yang kedua ada recommendation letter, surat rekomendasi untuk UI dari pihak fakultas. Kemudian yang ketiga ada motivation letter, dan ini menurut saya salah satu yang paling penting. Yang keempat
ada TOEFL test untuk program ini. TOEFL ITP dengan minimum skor 550. Dan yang kelima adalah transkrip nilai IPK, indeks prestasi kumulatif minimal 3,5 untuk rumpun sosial humaniora. Dan program ini kebetulan dibuka untuk program ke Italia karena universitasnya base-nya lebih ke sosial humaniora. Dia umumnya dibuka untuk jurusan-jurusan sosial humaniora. Nah, kemudian setelah kita lolos dari seleksi berkas, akan ada seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini dari pihak universitas yang mengirimkan kita, yaitu dari pihak Universitas di Indonesia. Kemudian setelah keluar nama dari pihak Universitas Indonesia, belum menjadi penerima beasiswa, tapi masih merupakan orang yang dinominasikan. Dari nama tersebut akan dikirim ke pihak universitas di Eropa untuk di cross check apakah data kita sesuai dengan program yang ditawarkan oleh pihak Erasmus. Itu ada dua yang diajukan dari pihak UI, yaitu saya dan satu lagi dari mahasiswa S2 juga dari program studi arkeologi. Tapi kemudian dari pihak universitas di sana bahwa untuk mahasiswa yang dari program arkeologi mereka tidak bisa provide karena programnya bukan untuk program arkeologi yang berbasis arsitektur karena dia programnya S1-nya. Tapi alhamdulillah saya bisa di-provide untuk program tersebut. Karena sebenarnya program tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa. Tapi alhamdulillahnya takdir Allah saya bisa diajukan untuk program tersebut dan saya mendapatkan beasiswa tersebut. Dan untuk pengganti dari mahasiswa yang arkeologi tersebut akhirnya masuk satu nama lagi yaitu dari program akuntansi mahasiswa S2. Kurang lebih seperti itu untuk seleksinya. Ada 2 tahap, setelah 2 tahap akan diajukan namanya ke pihak universitas di Eropa. Baik, terima kasih Mas Farid. Pertanyaan berikutnya. Sekarang sibukkah? Kemudian sekarang masih di Itali, saya bantu jawab. Sekarang sudah di Depok ya Mas? Sekarang sudah di Depok. Selesai program bulan Februari. Kemudian ada outbreak COVID-19 di Italia. Alhamdulillah sudah selesai program. Kemudian yang bertanya tertarik untuk menulis biografinya tentang kuliah di luar negeri. Tapi nanti untuk sesinya, barangkali kalau ada waktu lebih nanti coba ditanggapi lebih lanjut seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Mas Farid, apakah masih jomblo? Ganteng banget katanya. Masih. Tapi sayang sekali yang tanya cowok. Siapa Mas? Yang tanya cowok udah punya istri lagi. Wah, itu Mas Hamid yang nanya. Enggak, ini ada yang tanya, yang namanya Mas Tomo itu. Kemudian sejauh mana dukungan atau peran orang tua terhadap keberhasilan jenengan pada saat ini? Terima kasih, silakan dijawab. Oh iya, baik saya jawab. Kebetulan ada mama saya di sini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada mama saya dan keluarga saya, khususnya kakak-kakak saya, karena banyak sekali bantuan dari mama dan juga kakak-kakak saya untuk saya mengikuti program ini. Yang pasti mama saya adalah pihak yang paling berperan, yang mendoakan saya, dan saya selalu meminta doa mama untuk setiap hal yang saya lakukan, khususnya hal-hal penting dalam hidup saya. Misalnya ketika saya mengikuti proses seleksi sesuatu, kemudian ketika saya mendaftar program sesuatu, pasti saya selalu minta doa dari mama saya. Dan saya yakin mama saya mendoakan saya dengan tulus, walaupun saya nggak minta. Itu yang pertama. Jadi mama saya sangat berperan dalam hidup saya. Yang kedua, kakak-kakak saya juga sangat berperan dalam hidup saya. Untuk program ini, banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kakak saya, khususnya dukungan-dukungan secara material maupun imaterial.
Misalnya ketika saya membutuhkan bantuan untuk mengambil tes TOEFL, karena tes TOEFL tersebut cukup membutuhkan dana, dan itu dibantu banyak oleh kakak saya. Kemudian ketika saya ingin berangkat ke Italia, jadi beasiswa Erasmus ini, to be noted, beasiswa Erasmus ini baru turun ketika kita sudah sampai di Italia, karena ada proses pencairan yang membutuhkan rekening dari rekening Italia, rekening negara setempat. Karena uang tersebut disalurkan dari Uni Eropa masuk ke negaranya, dan universitas tempat kita akan mempertukarkan mahasiswa, dan itu disalurkan melalui rekening ATM di Italia. Jadi ketika saya datang sekitar 1 bulan baru turun uang saya. Oleh karena itu saya mempersiapkan dana pertama terlebih dahulu untuk satu pertama kurang lebih. Dan itu banyak dibantu oleh kakak-kakak saya. Jadi peran keluarga, peran mama dan kakak saya itu cukup dalam hidup saya. Baik, terima kasih Mas Farid jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, 1 semester yang ditinggal di UI apakah include atau harus nambah semester? Statusnya cuti atau seperti apa? Silakan. Oh ya, untuk program pertukaran mahasiswa, statusnya adalah pertukaran mahasiswa di IRS atau Indeks Rancangan Studi di website profil mahasiswa kita. Dan status pertukaran mahasiswa ini apakah memperpanjang semester kita atau tidak, itu tergantung apakah program yang kita ambil ada korelasi mata kuliah dengan yang kita tempuh saat berada di Indonesia. Misalnya, ada beberapa program pertukaran mahasiswa memang diselenggarakan dari yang di-provide pihak program studi, dan itu biasanya ada transfer SKS, tapi untuk program, karena program ini di-provide dari universitas, bukan dari program studi, ada mata kuliah wajib dari program studi yang tidak bisa saya ambil di Italia, sehingga saya harus menambah 1 semester. Tapi karena program studi saya, mata kuliah secara umum, mata kuliah selesai di semester 7, dan semester 7 dan semester 8 itu untuk skripsi, jadi ketika saya mundur 1 semester, itu ada di semester 8. Jadi kurang lebih insya Allah tetap di 4 tahun untuk program saya yang berkaitan dengan program studi yang sedang saya tempuh sekarang. Baik, terima kasih Mas Farid. Pertanyaan berikutnya, tips lolos berkas dan interview apa saja kira-kira? Oke. Untuk berkas pastinya harus dipersiapkan dari secara matang. Saya nggak bilang dari jauh-jauh hari, karena dari jauh-jauh hari belum tentu matang kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan baik. Tapi yang jauh-jauh hari aja belum tentu matang, apalagi yang mepet. Nah, jadi saya waktu itu beberapa kali coba review motivation letter saya, khususnya ke senior saya yang sudah mendapatkan beasiswa. Itu dia senior saya yang dapat beasiswa LPDP. Kemudian untuk CV, saya review ke senior saya yang CV-nya itu diterima di banyak perusahaan multinational company, di perusahaan multinasional. Dan dari situ saya belajar banyak soal cara pembuatan CV dan juga terkait dengan motivation letter. Dan tips lolos berkas itu mempersiapkan dokumen dengan baik dan learning from the expert. Kemudian untuk interview, pastinya kita harus menjawab dengan meyakinkan dan mencoba mengkorelasikan hidup kita dengan program yang kita akan ambil. Termasuk di motivation letter, kita coba korelasikan apa program yang kita ambil, apa signifikasinya dengan hal yang sedang kita lakukan atau sudah kita lakukan, dan pengaruhnya terhadap hal yang akan kita lakukan atau kita tuju. Jadi korelasi dan
korelasi dan keterkaitan antara program dengan diri kita itu sangat penting juga di motivation letter. Apalagi motivation letter harus ditulis secara padat dan jelas karena reviewer itu tidak hanya view motivation letter kita saja. Jadi harus saya sampaikan dengan di dalam satu lembar kertas atau 1,5 lembar kertas tersebut. Cukup, Mas Farid? Mungkin itu Mas Hamid. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, motivation letter-nya apakah boleh dibagikan? Nanti gimana? Boleh. Boleh, tapi lewat platform apa ya, Mas? Nggak tahu sih. Mungkin bisa email saya. Nggak, sebenarnya bisa email. Di Zoom ini di sekarang, email, di CV saya yang tadi. Sebenarnya di Zoom ini bisa upload apa namanya file, cuman akhirnya tidak mengganggu, nanti dilanjutkan di lain kesempatan. Barangkali nanti di akhir sesi akan di-share informasi biodatanya Mas Farid seperti itu ya, ketika mau menghubungi kemana dan sebagainya seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, link Erasmusnya apa kira-kira Mas Farid? Link Erasmus, untuk Erasmusnya sendiri di Google langsung ada muncul link untuk plus. Dan di situ juga penjelasan, maksudnya detail masing-masing programnya juga di situ ada kan ya? Sangat detail. Jadi dia punya bookletnya sendiri. Di booklet itu menjelaskan secara rinci setiap program yang ada. Baik yang untuk program S2, S3, maupun siswa dan training staff dan lain-lain. Baik, di channel YouTube-nya saya share kurikulum kita dari Mas Farid barangkali. Dari proses pengiriman untuk pertanyaan berikutnya. Yang pertama, berapa biaya hidup di sana dalam sehari? Barangkali dikonvert ke rupiah kali ya. Kemudian, apa hal paling berkesan selama proses seleksi sampai menyelesaikan program 6 bulan? Ini yang tadi dijawab 5 bulan ya. Paling berkesan selama 5 bulan, kemudian motivasi yang harus dibangun supaya tidak mudah menyerah. Silahkan. Ya. Yang pertama, biaya hidup di sana dalam sehari. Untuk hitungan perhariannya agak sulit ya, karena itu tergantung dari diri kita sendiri. Tapi saya bisa mungkin memberikan estimasi secara bulanan. Untuk yang pertama, hal yang paling penting adalah tempat tinggal. Tempat tinggal punya signifikasi yang sangat besar dalam pengeluaran bulanan kita. Untuk tempat tinggal sendiri, saya kemarin sekitar angkanya 280 euro. 280 euro, kurs pada saat itu 1 euro 15.500, sekitar 15.500 sampai 15.800. Itu 280 euro untuk housing atau perumahan. Kemudian yang kedua, untuk makan itu bergantung pada kita, tapi biasanya mahasiswa Indonesia atau mahasiswa lainnya itu nggak makan di luar, tapi masak. Kebutuhan sebulan itu untuk belanja bulanan sekitar 50 sampai 100 euro. Angka amannya 100 euro. Berarti sudah 380 euro. Kemudian yang ketiga, biaya pulsa. Biaya pulsa itu 20 euro, 400 euro berarti ya 400 euro. Kemudian kalau rupiah kan berapa Mas? Sorry. 400 euro kalau rupiah berarti 6 juta ya. 15. Sekarang kursnya 16.000. 16 kali 4 sekitar 6,4 juta untuk tadi. Terus ditambah juga transportasi lokal antar kota, di dalam kota itu 25 euro. Berarti udah 425 euro. Dan keperluan lainnya kayak sabun segala macam mungkin 20 euro, 145 euro. Normalnya yang nggak terlalu ketat hidup itu 500 euro untuk 1 bulan. 500 euro itu berarti sekitar 8 juta rupiah per bulannya. Dan Italia hitungannya termasuk
negara yang murah biaya hidupnya dibandingin negara-negara Eropa lainnya. Jadi kemarin kalau saya dari Erasmus itu 1 bulan 850 euro. Kalau estimasi setiap bulannya 500 untuk hidup tidak terlalu susah atau terlalu foya-foya, berarti saya bisa saving per bulannya kurang lebih 350 euro. 350 euro itu bisa untuk hal-hal lain yang tidak terlalu esensial, misalnya pergi jalan-jalan dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, hal paling berkesan dari proses seleksi sampai melaksanakan 6 bulan di Italia adalah saya punya teman satu kamar, dia dari Korea Selatan. Jadi kamar saya itu sharing, satu kamar itu dua tempat tidur. Sebelah tempat tidur saya itu teman saya dari Korea Selatan. Di situ, di akhir program ketika saya mau pulang, harinya dia bilang ke saya, Farid, kamu mengubah pandangan saya tentang Islam, katanya. Nah ini yang saya tahu dari media, Islam itu A sampai Z, hal-hal negatif lainnya. Tapi dia bilang, saya ngelihat setiap hari kamu sholat, kamu baca Quran, kemudian kamu baik sama saya, nggak ada masalah, segala macam. Dan ternyata Islam itu nggak seperti itu. Dan itu mengubah pandangan saya tentang Islam. Dan alhamdulillahnya ternyata hal-hal sederhana yang mungkin kita nggak sadar, itu bisa mengubah perspektif seseorang secara signifikan. Dan itu sebenarnya adalah tujuan awal saya, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi ketika saya wawancara, interview, apa tujuan saya dan apa hal yang menjadi keunikan saya sebagai representasi dari UI dan dari Indonesia. Yaitu saya ingin membawa pesan Islam rahmatan lil alamin. Islam dari Indonesia yang seperti ini adanya. Seperti itu. Itu hal yang paling berkesan selama saya 5 bulan di Italia. Ketiga, motivasi apa yang harus dibangun supaya tidak mudah menyerah? Yang pasti adalah kita mengingat tujuan-tujuan kita semenjak awal. Dan bagi saya itu ampuh ketika saya sedang malas, saya ingat lagi apa hal yang menjadi motivasi saya. Ketika saya sampai di Italia, saya yakin pasti saya akan mengalami semacam demotivasi. Dan saya tempel di depan meja belajar saya hal-hal yang menjadi tujuan saya. Kenapa saya ada di sini, segala macam. Dan ketika saya baca hal itu menjadi penyemangat saya lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Farid. Kepada teman-teman saya coba mengupload CV tapi mohon maaf gagal. Nanti kita bahas di akhir ketika masih ada waktu. Kemudian pertanyaan berikutnya Mas Farid, kesulitan bahasa Itali pada saat belajar mengajar, apakah ada kendala? Tapi karena emang belajarnya pakai bahasa Inggris tadi ya. Kemudian nilainya dapat berapa? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini termasuk pertanyaan yang cukup penting ya. Karena Italia dan negara-negara yang tidak menuturkan bahasa Inggris lainnya di Eropa, mereka tidak berbicara bahasa Inggris. Atau kalau mereka berbicara bahasa Inggris, tidak terlalu baik bahasa Inggrisnya. Dan itu adalah hal besar yang saya alami ketika saya sama dia. Mungkin tidak masalah. Saya tapi harus dan itu yang membuat saya belajar lebih daripada yang harus saya kelas. Karena saya juga mengambil kelas bahasa Italia. Dan di situ saya mencoba untuk mempraktekkan lebih banyak dalam bahasa Italia, dan saya mencoba berkomunikasi dengan orang-orang Italia dengan bahasa Italia. Karena ketika saya berbicara dalam bahasa Inggris, mereka nggak paham. Atau ketika mereka menjelaskan bahasa saya, nggak paham. Karena
sangat pun punya bahasa yang beda ya, karena Italia itu rumpunnya satu rumpun dengan bahasa Latin, sementara Inggris itu bukan rumpun keluarga bahasa Italia. Jadi mereka juga kesulitan sebenarnya dalam berbahasa Inggris, sama kayak orang-orang Perancis. Jadi saya alhamdulillah saya berkenalan dengan komunitas. Mereka di sana sudah cukup lama tinggal dari tahun 2001, dan ada yang punya anak juga, mereka punya anak kecil, dan itu belajar bahasa Italia dengan anak kecil orang India di sana. Saya coba ngomong apa aja dalam bahasa saya, nanti anak kecil itu yang benerin bahasa saya atau yang benerin bahasa saya. Dan sedikit banyak itu cukup signifikan dalam meningkatkan skill bahasa Italia saya. Dan alhamdulillah untuk percakapan-percakapan esensial seperti harus pergi berbelanja dan hal-hal lainnya itu bisa saya lakukan dalam bahasa Italia. Untuk nilai, alhamdulillah cukup baik. Di sana karena sistemnya ECTS atau European Credit Transfer System, bukan SKS, jadi poin tertinggi itu 30. Untuk mata kuliah yang saya dapatkan, saya dapat poin 26 dari 30, 27 dari 30. Ya, sekitar segitu. Baik, terima kasih Mas Farid atas pertanyaannya. Silahkan yang ingin bertanya bisa lewat chat ataupun saya langsung lewat resen. Ini dari tadi Mbak Risa, resen apakah ingin bertanya? Tes. Itu teman-teman di chat sudah saya share CV Mas Farid di Drive. Silakan bisa di-download lewat situ, ataupun kesulitan nanti bisa langsung menghubungi Mas Farid melalui sosial medianya. Insya Allah aktif di mana-mana ya Mas? Facebook, Ya. Instagram, apalagi? Twitter, LinkedIn. Oh ya. Instagramnya kalau nggak salah mubarak.id ya? Mubarak_ID. Ya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi Mas Farid. Cita-cita masa depan, praktisi pendidikan, pengasuh pesantren, jadi kiai atau apa? Silahkan dijawab. Kalau cita-cita sendiri, saya punya cita-cita untuk terus aktif di dunia akademik. Jadi mungkin saya akan aktif di dunia akademik untuk cita-cita di kampus. Nggak ada cita-cita jadi Gus atau kiai? Dan ya itu saya punya dua cita-cita karena punya dua keinginan besar sebenarnya. Saya pengen aktif di dunia akademik dan di dunia diplomasi. Dan biarkan nanti mana jalan dari Allah Subhanahu wa taala akan hidup saya. Karena yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita menjalani takdir dengan sebaik-baiknya. Alih-alih memikirkan hal-hal yang sangat jauh, tapi kita masih belum tahu lebih banyak. Baik. Amin katanya. Ada pertanyaan berikutnya. Kok di kampus? Berarti kampus bukan mencetak pekerja, tapi mencetak kampus-kampus baru. Silakan dijawab. Maksudnya aktif di dunia akademik di kampus lebih ke pengembangan keilmuan akademik, bukan membuat kampus atau hal-hal atau
seperti itu. Jadi lebih ke saya ingin mengembangkan tahu terkait bidang keilmuan saya, khususnya di bidang sastra Arab dan diplomasi antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah. Dan di situ alasan saya sebenarnya yang paling besar. Dunia akademik diplomasi. Berarti ketika nanti selesai S1-nya bakal melanjutkan ke S2 dan S3 seperti itu berarti ya. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya dari Mas Tomo, apa prinsip hidupnya? Oh iya. Ini Silakan. tadi saya udah singgung prinsip hidup saya. Menjalani takdir dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tidak banyak orang yang dipusingkan dengan hal-hal yang belum terjadi dalam hidupnya. Dan prinsip saya sebenarnya mudah, yaitu ketika takdir itu diserahkan kepada kita, kita harus menjalani takdir itu dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap hal itu harus dilakukan dengan yang terbaik. Oke, terima kasih Mas Farid. Itu ada yang tanya berikutnya. Sudah pernah tes IQ sebelumnya? Itu ada yang tanya IQ-nya berapa kan? Udah. Berapa ya? Lupa saya. Tanya mama saya. Ya, nanti coba dicek di berkas-berkas keluarga barangkali masih tersimpan. Baik, Mas Farid, mungkin sudah di penghujung waktu, sudah hampir jam 9, barangkali silakan kira-kira 2 menit memberikan kalimat penutupnya untuk kita semuanya. Ya, baik. Pada teman-teman semua dan semua partisipan yang sudah hadir, terima kasih banyak. Semoga pada kesempatan kali ini bisa menjadi pemantik bagi kita untuk terus berusaha dan terus berkarya di bidang kita masing-masing. Dan pesan saya sebenarnya dari semua ini adalah ketika ada kesempatan datang kepada kita, maka ambillah kesempatan tersebut. Karena kesempatan itu bertebaran banyak sebenarnya. Informasi yang ada di dunia ini sangat banyak, tapi tidak semua orang mencari tahu akan informasi tersebut. Beasiswa ke luar negeri sangat banyak. Sebut misalnya setiap negara punya beasiswa. Amerika punya beasiswa, Inggris punya beasiswa, pemerintah Indonesia punya beasiswa, Malaysia, Singapura, dan segala macamnya. Belum lagi beasiswa yang dibiayai oleh pihak swasta. Artinya sangat banyak kesempatan untuk kita bisa belajar ke tempat-tempat yang kita rasa bisa hikmahnya dari tempat itu. Tapi dari banyak kesempatan tersebut, tidak banyak orang yang mencari tahu informasi tersebut. Dan dari informasi dari orang-orang yang mendapat informasi tersebut, tidak banyak orang-orang yang mau mencoba dan berusaha untuk mengambil informasi tersebut. Jadi jangan patah semangat dan teruslah mencari informasi, teruslah kita belajar dan jangan takut untuk mengambil kesempatan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid Mubarak atas sharingnya pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, karena sudah jam 9 sesuai agenda kita cukupkan sampai sekian. Barangkali jika ada yang ingin disampaikan lebih lanjut lagi, silakan bisa menghubungi lewat sosial media Mas Farid Mubarak, Mubarak_ID. Dan untuk mengakhiri pada pertemuan malam hari ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah alamin. Ini dari saya, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.